Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dan saya ingin sharing sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, kami tahu ini adalah bukti kebaikan Tuhan buat kami, bukti anugerah Tuhan yang besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa terus belajar, disempurnakan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, kami mau buka hati kami, berkati setiap kami yang menonton, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biar perenungan ini menjadi perenungan yang menginspirasi kami untuk kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17 ada satu cerita ketika Yesus pada saat itu pergi ke satu kota yang namanya Nain. Saudara, kota Nain ini hanya satu kali disebutkan dalam Alkitab, yaitu di dalam cerita ini. Kalau saudara lihat di Alkitab hanya satu kali, hanya di kota ini, hanya di pasal ini, pasal 7 dari kitab Lukas, kota Nain disebutkan. Nain artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang enak, sesuatu yang sangat nyaman, saudara. Dan ketika rombongan Yesus masuk ke dalam kota Nain, rombongan Yesus yang pada saat itu Yesus bersama-sama dengan orang banyak yang pada saat itu mengeluh-elukan dia, menyuruh-nyuruhkan namanya karena Yesus baru selesai sebelum itu melakukan serentetan mujizat yang luar biasa. Dan ketika mereka memasuki pintu gerbang kota Nain, mereka berjumpa dengan satu kelompok, satu rombongan yang adalah rombongan kedukaan, saudara. Pada saat itu ada seorang ibu janda yang anak tunggalnya laki-laki pada saat itu meninggal. Nah, saudara, dua rombongan ini berjumpa dan ketika mereka berjumpa pasti ada banyak orang di situ dan sangat ramai pada saat itu. Tapi ada satu hal yang luar biasa, saudara. Kalau saudara perhatikan ibu yang janda ini mungkin mewakili banyak dari setiap kita hari ini. Saudara perhatikan ibu janda, dia sudah kehilangan suaminya yang adalah sumber penghasilannya, yang harus memelihara kehidupannya, yang memberi penghidupan buat dia. Dia sudah kehilangan suaminya. Dan pada hari itu dia kehilangan masa depannya yang adalah anak tunggalnya, seorang laki-laki. Saudara, pada saat itu untuk di bangsa Yahudi, di orang Yahudi, kalau ada seorang ibu yang janda kemudian dia kehilangan anaknya, itu dia seperti kena kutuk, saudara. Dan sebenarnya anak laki-laki, anak tunggal itu adalah harapan satu-satunya buat seorang ibu untuk bisa menafkahi dia di hari tua. Dan pada hari itu, saudara, ibu ini bukan hanya kehilangan masa lalunya, tapi dia juga kehilangan masa depannya. Kemudian dia berjumpa dengan pribadi Yesus di pintu gerbang kota itu. Ketika Yesus masuk ke dalam kota Nain, dia berjumpa dengan ibu ini. Dan kemudian ada satu ayat di sana yang berkata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, saudara, dalam bahasa Indonesia di sana diterjemahkan sebagai tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mungkin yang kita bayangkan ketika Yesus melihat orang itu, Yesus merasa kasihan, kemudian Yesus menolong dia. Tapi ada satu pengertian yang sangat dalam sebenarnya dari kalimat itu. Tergerak oleh belas kasihan, dalam bahasa Inggris di sana ditulis move by compassion, move with compassion. Dalam bahasa aslinya di sana menggunakan kata splagchnizomai. Kata splagchnizomai ini punya pengertian begini, Yesus bukan hanya kasihan melihat ibu itu, tapi Yesus juga ikut merasakan apa yang dia rasakan. Yesus ikut merasakan bagaimana dia kehilangan pengharapannya, bagaimana dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga, bagaimana dia kecewa karena setelah suaminya meninggal, sekarang anaknya yang ada dalam masa depannya juga harus meninggal. Ibu itu sangat menderita karena dia memikirkan setelah ini siapa yang harus menjadi orang yang akan menjadi sumber penghasilan buat dia. Dan pada saat Yesus berjumpa dengan dia, terjadilah yang namanya splagchnizomai. Yesus melihat ibu itu dengan belas kasihan. Yesus tergerak karena dia ikut merasakan apa yang ibu itu rasakan. Yesus melihat kedalaman hati ibu itu, bagaimana hatinya hancur, bagaimana dia merasa dia sangat sendirian, dia ditinggalkan pada saat itu. Dan oleh sebab itu, Yesus melakukan sesuatu buat ibu itu. Kalau saudara baca di ceritanya, Yesus pada saat itu melawan
satu hukum yang sudah dibuat ribuan tahun sebelum kelahiran Yesus. Yesus datang dan Yesus menyentuh mayat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah orang Yahudi. Pada saat itu ketika seorang yang tahir menyentuh mayat, orang tahir tidak menjadi najis, tapi mayat yang disentuh itu bangkit kembali, hidup kembali. Nah saudara, ini yang Tuhan lakukan ketika dia melihat kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara kita kehilangan pengharapan terhadap masa depan kita. Di masa-masa pandemik ini, khususnya buat HCC Families yang tinggal di Kota Palu, saudara beberapa waktu yang lalu baru mengalami satu bencana yang luar biasa. Mungkin saudara kehilangan banyak hal. Dan di masa pandemik ini juga saudara kehilangan banyak hal. Nah hari ini firman Tuhan datang buat menguatkan setiap kita bahwa Tuhan itu melihat apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang kita rasakan. Dia bukan hanya berkata, oh kasihan ya kamu kehilangan. Oh kasihan ya kamu sekarang keadaanmu jadi seperti ini. Tapi dia merasakan kehilanganmu. Dia merasakan kerugianmu. Karena saudara, kita bersyukur Yesus pernah datang ke dunia bukan sebagai seorang superstar. Yesus datang sebagai seorang manusia. Dia tahu yang namanya kehilangan. Dia tahu yang namanya kekecewaan. Saudara tahu Yesus mati sebagai orang yang ditinggalkan supaya saya dan saudara punya kebersamaan dengan Bapa. Yesus mati sebagai orang yang sangat miskin supaya di dalam Dia kita bisa menikmati kekayaan kasih karunia Allah yang memampukan kita untuk bertahan sampai hari ini. Itu yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Dia melihat keadaan kita apa adanya. Dia tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ada banyak orang yang datang ke gereja dengan menampilkan satu penampilan yang sangat luar biasa, ceria, tapi di dalam hati sebenarnya merasakan kekecewaan, kehilangan, dan mungkin merasa tidak ada orang yang mengerti, termasuk pemimpin di gereja. Mungkin kita pikir nggak mengerti, tapi ada kabar baik buat saya dan saudara. Yesus melihat hatimu, Dia tahu apa yang ada di dalamnya, dan Dia ikut merasakan karena Yesus pernah mengalami yang namanya keterpisahan dengan Allah. Yesus pernah mengalami yang namanya kesedihan karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah saudara, kejadian dari ibu yang ada di kota Nain ini adalah satu pengharapan buat saya dan saudara. Bahwa ketika dia melihat kita, dia bukan hanya bisa kasihan, tapi dia juga tergerak karena dia ikut merasakan kehilangan kita. Dia ikut merasakan kebutuhan kita. Dia ikut merasakan penderitaan yang kita rasakan hari ini. Saudara, biar apa yang kita renungkan hari ini membuat kita dikuatkan bahwa apapun yang saudara alami hari ini, mungkin kita sedang menantikan janji Tuhan. Mungkin kita ada dalam proses untuk kita menunggu pertolongan dari Tuhan. Saudara, mari kuatkan hatimu karena Tuhan mengerti. Dia tahu apa yang kita perlukan, dan ketika kita berjumpa dengan Dia, maka apa yang mustahil buat manusia itu bisa terjadi buat saya dan saudara. Yang penting harus kita ketahui hari ini adalah bahwa saudara dikasihi Tuhan. Saudara berharga di hadapannya. Ketika kita mengerti bahwa kasih Allah buat kita jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di depan kita. Di saat itu kita punya satu keyakinan, apapun yang terjadi buat kita, kita tahu bahwa kita nggak pernah sendirian. Kita nggak pernah akan mengalami suatu hal yang sangat buruk sehingga kita nggak bisa dibangkitkan lagi. Karena ada Tuhan yang setia dengan perkataannya buat setiap kita. Nah saudara, biar renungan kita hari ini bisa memberkati saudara dan menguatkan setiap kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan supaya setiap firman ini bisa tertanam dalam hati kita. Tetap semangat dan bergairah dengan Tuhan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bukan hanya kasihan kepada kami, tapi Engkau juga ikut merasakan apa yang kami rasakan. Engkau juga merasakan kehilangan kami, kerugian kami, kehausan kami, dan mungkin kesendirian kami. Tuhan, Engkau juga tahu. Dan Tuhan, malam hari ini Tuhan, aku berdoa memberkati setiap umat-Mu yang malam hari ini menyaksikan sama-sama video renungan harian ini. Engkau memberkati setiap pribadi Tuhan. Kuatkan kami, kasih kami pengharapan, sebab Engkau adalah pengharapan kami, sukacita kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, HCC Families yang menyaksikan video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga terus memberkati gereja ini supaya menjadi rumah buat banyak orang. Dan kami percaya Tuhan ada damai sejahtera-Mu di dalam setiap keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.